Yo, minasan! Chapter 5 Jujutsu Kaisen Modulo telah rilis dengan judul Dimensia. Judul yang menggambarkan bagaimana kakek tua sebagai pengguna kutukan telah kehilangan kendali karena penurunan kognitif. Benar-benar masalah yang sering terjadi di Jepang ya, minasan. Mengingat harapan hidup di sana adalah yang tertinggi di dunia, yaitu mencapai 84 tahun. Terlebih lagi, lansia di sana lebih banyak daripada jumlah kelahiran. Saya rasa Gege Akutami Sensei pada setiap alur chapternya mengambil inspirasi dari berita yang terjadi di Jepang. Tapi, apakah ada solusi dari masalah itu? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah. Bisa bantu subscribe channel sejarahku ya, minasan. Linknya ada di deskripsi. Tertulis pada panel awal, Maru dan yang lainnya mendapat serangan dadakan dari si pengguna kutukan. Diawali dari seorang ibu muda yang sedang menerima telepon dari pekerjaannya, namun dia harus mengakhirinya karena anaknya terus memanggilnya. Dengan emosi, ibunya mendobrak pintu kamar anaknya untuk melihat anaknya yang berisik. Si ibu bertanya, anaknya sedang apa? Anaknya menjawab bahwa dia juga tidak tahu karena keheranan melihat gelas beserta air minumnya yang melayang di udara. Kembali ke persoalan pengguna kutukan, kita pun diperlihatkan Maru yang terbaring di tanah tidak sadarkan diri, sementara Tsurugi bergerak cepat untuk menyerang pengguna kutukan yang terlihat seperti kakek-kakek gaul, minasan. Kakek itu mampu bergerak lincah menghindari tebasan Tsurugi dan memakinya payah. Karena Tsurugi hanyalah anak kecil yang coba-coba main api. Tsurugi pun berpikir, padahal dia ingin cepat-cepat menuntaskan ini dan memeriksa kondisi Maru. Ternyata semua sesuai dengan prediksinya. Tapi ada satu hal yang tidak terduga, yaitu Mama Reido Boy alias keganasan roh Mama yang dipelesetkan dari judul manga Mama Lade Boy. Kita pun diperlihatkan kakek gaul ini langsung mengambil jarum raksasa dan menjadikannya sebagai senjata. Tsurugi paham bahwa si kakek tua ini hebat, dia bukan orang biasa. Tsurugi tidak menyangka keahlian si kakek setara dengan shaman jujutsu tingkat 1. Di saat yang sama, si kakek melancarkan serangan jarumnya yang diblokir oleh Tsurugi dan meledakkan sebuah tangki air. Namun, Tsurugi yang merasa bisa menghindari serangan si kakek justru terkejut karena kakinya telah terlilit benang. Di saat Tsurugi menebas benang di kakinya, siapa sangka kutukan Mama sudah berada di belakangnya untuk menusuknya dengan jarum. Untung saja Tsurugi cepat menghindarinya meski bagian dahi kanannya terluka. Tsurugi yang kini telah berpindah tempat lalu menanyakan, apa tidak terpikirkan oleh si kakek untuk memakai keahlian itu demi dunia atau demi orang lain? Si kakek menjawab, mungkin pernah ada masa-masa seperti itu. Kepekaan hati yang Tsurugi miliki saat masih muda juga akan tergerus dimakan usia. Hingga pada akhirnya, Tsurugi tidak lagi mampu merasakan apapun saat menyelamatkan ataupun merenggut nyawa orang. Tsurugi menjawab, dia tidak akan terpuruk sampai serendah itu. Kita pun diperlihatkan bagaimana kutukan Mama membantu si kakek untuk memanipulasi wajahnya. Selama proses itu, si kakek menjelaskan bahwa anehnya meski sudah berulang kali dirasakan, dalam diri manusia juga ada rasa yang selalu mampu menyentuh sanubari. Deretan pohon sakura yang dia lewati dengan tangan ayahnya yang dituntunnya. Angka pertama yang diberikan untuk mewakili dirinya. Beban tas ransel yang tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Kesadaran dirinya akan dunia luar. Si kakek sangat suka jadi murid kelas 1 di SD. Dia ingin terus mengulang masa-masa muda jadi murid kelas 1 SD selamanya. Tsurugi justru tersenyum mengatakan, itu bagus. Jadi, berikan lebih banyak alasan lagi supaya Tsurugi lebih mudah menebasnya. Si kakek yang telah memanipulasi wajahnya menjadi anak-anak lalu mengatakan, pada akhirnya dia tidak lagi mampu merasakan apapun saat menyelamatkan maupun merenggut nyawa orang. Tsurugi pun protes karena dia sudah mendengar ucapan itu tadi. Namun si kakek kembali mengulang ucapannya bahwa anehnya meski sudah berulang kali, dia sangat suka jadi murid kelas 1 SD. Dia ingin terus mengulang masa-masa muda jadi murid kelas 1 SD selamanya.
Saat itulah Tsurugi paham, jangan-jangan pemicu insiden ini adalah pengguna kutukan yang telah lanjut usia dan kehilangan kendali akibat penurunan fungsi kognitif. Tiba-tiba si kakek terkejut karena jahitan di wajahnya kembali terbuka, menampilkan wajah asli dan palsunya sekaligus. Tsurugi berkomentar, dia jadi kasihan padanya. Membuat si kakek menghela nafas dan mengatakan, asal Tsurugi tahu saja, trik agar tetap waras adalah tidak menyadari bahwa kau bisa. Kita pun diperlihatkan si kakek yang bersiap menyerang, sedangkan Tsurugi mengaktifkan simple domainnya bernama Shin Kage-ryu Madara. Oh iya, Madara di sini bukan temannya Hokage pertama ya, minasan. Tetapi bercak atau bintik. Dan Shin Kage-ryu ini adalah bahasa Jepang dari New Shadow Style. Tentu saja si kakek terkejut karena menyadari bahwa pembatasan surgawi yang menganugerahkan kemampuan fisik luar biasa sebagai pengganti energi kutukan. Apa Tsurugi adalah keturunan dari 3 klan legendaris? Dia mengalihkan energi kutukan dari senjata kutukannya dan menggunakan Shin Kage-ryu. Boleh juga. Kita pun diperlihatkan bercak atau bintik yang bercahaya, lebih tepatnya menyerupai kembang api ya minasan. Dan saat itulah Tsurugi langsung bergerak lincah untuk beradu pedang dengan kutukan mama dan si kakek sekaligus. Lalu Tsurugi mampu seimbang melompat dengan tumpuan pedangnya untuk langsung menendang kutukan mama dan berputar di udara untuk menerjang si kakek hingga terlempar dari gedung itu. Si kakek justru semangat karena itu adalah serangan refleks otomatis yang hanya bisa dilakukan di simple domain. Namun si kakek terkejut dengan kemunculan Tobari atau barier di atas udara menggunakan mantra. Datang dari kegelapan, lebih hitam dari kegelapan, basuh dan sucikanlah noda itu. Si kakek langsung sadar bahwa dia telah dijebak. Ternyata itu ulah Mino. Dia langsung melapor pada Tsurugi bahwa gedung sekolah sudah dalam kondisi kosong, jadi Tsurugi boleh bertarung dengan serius. Tsurugi tersenyum karena sejak awal dia memang sudah serius. Dan dalam sekejap, Yuka datang untuk menyerang si kakek menggunakan konen alias biding twist. Namun si kakek yang terlempar langsung disokong oleh kutukan mama. Melihat itu, Yuka menawarkan bantuan pada kakaknya, membuat Tsurugi protes karena ini juga bagian dari tugas Yuka kok. Kenapa pula obrolan mereka seperti pasutri yang jenuh karena dua-duanya bekerja? Tsurugi langsung membagikan informasi yang didapatkannya, fungsi jarum dan benangnya seperti yang bisa Yuka lihat. Dia juga bisa bertransformasi meski variasinya sedikit. Jadi, hati-hati saat Yuka mengalihkan pandangan. Meski gerakannya lambat, roh pelindung itu sering mengganggu. Yuka pun mengerti. Kemudian Tsurugi dan Yuka bergerak cepat untuk melanjutkan serangan mereka, di mana Yuka menghajar wajah si kakek dengan konen. Tapi, kutukan mama datang menyerang Yuka, membuat Tsurugi langsung menebas kepalanya sampai terbelah 2. Kemudian keduanya berpindah posisi, di mana Yuka menyerang kutukan mama dan Tsurugi menebas si kakek. Tentu saja, hal itu sangat mengejutkan kakek. Mereka adalah tipe partner yang saling melengkapi kekuatan masing-masing, bukan pekerja sendiri-sendiri. Dan akhirnya, si kakek maupun kutukan mama telah tumbang. Hal itu membuat Tsurugi mengkhawatirkan stamina Yuka yang sudah habis. Tapi, keduanya tidak sadar karena si kakek masih ada dengan penampilan yang berbeda, meski ada tubuh yang juga terkapar. Si kakek diam-diam menyerang Yuka. Ketika Tsurugi panik melihat adiknya, dia justru terkena 2 jarum sekaligus di perut kanannya. Kutukan mama lalu bangkit dan kakek mengomel bahwa mereka telah meremehkan kemampuan transformasinya. Kakek itu pun menjelaskan sambil memegangi tubuh menyeramkan yang terkapar tadi, bahwa transformasi itu memakai kulit mentah manusia sebagai bahan dasarnya. Dengan menjejalkan tubuh roh pelindung sebagai isiannya, maka si kakek bisa menggunakannya dengan cara seperti ini. Si kakek lalu mengeluh kebosanan karena hanya begini yang bisa didapatkan dengan saling membunuh. Jumlah kepingan di perangkat hitungnya kurang, jadi dia harus pulang dan mencarinya. Tapi tiba-tiba si kakek terkejut karena pecahan-pecahan beton mulai melayang di udara, membuatnya bertanya-tanya, apa ini? Saat itulah Tsurugi terbelalak menyadari itu adalah ulah Maru.
Dan ternyata mata ketiga Maru telah terbuka, padahal Maru sendiri tidak sadarkan diri minasan. Mata ketiga itu dengan tajam menatap ke arah mereka. Horornya lagi, tulang belulang manusia, begitupun tengkorak kepala ikut melayang bersama skop yang tadi dipakainya menggali kuburan. Tertulis pada panel akhir, apa gerangan yang terjadi pada Maru? Wah, cakupan areanya cukup besar ya. Seperti yang kita tahu, Tsurugi dan kakek bertarung dengan terus berpindah-pindah tempat. Bahkan mereka sekarang di lokasi sekolah yang telah dipasangkan Tobari. Sedangkan Maru masih di lokasi kuburan alias rumah si kakek yang mungkin di luar dari Tobari itu. Pertanyaannya, apakah seluruh Jepang atau justru prefektur yang terkena dampak dari kekuatan mata ketiga Maru? Toh, kita juga belum tahu di mana lokasi anak yang melihat air beserta gelasnya melayang di awal chapter tadi. Lalu, bagaimana pula kekuatan yang sesungguhnya dari mata ketiga Maru itu? Apakah dengan terhubungnya mata ketiga Maru dan saudara kembarnya Cross? Maka sekarang yang sedang mengintai adalah Cross sendiri? Kalau menurut minasan bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.